Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang utama dan yang pertama ialah puja dan puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam, yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini di siang ini kita masih diberikan banyak nikmatnya berupa nikmat iman, Islam, nikmat sehat, sehingga kita sama-sama bisa berkumpul di rumahnya di Masjid Al-Haqqul Mubin yang kita cintai ini. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan keluarganya, dan mudah-mudahan kita Jumat yang lalu di tanggal 15 Agustus 2000 menambahkan semangat kita untuk memberikan yang terbaik untuk dakwah ini. Yang kedua, khatib dan imam alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Alhamdulillah al-mukarram al-ustad Dado Binagama, Magister Sosial, Magister Agama, dan muazin pada Jumat kali ini telah ada tengah kita saudara Muhammad Nizar Kafi. Kepada para jamaah semua harap dapat mengisi dan merapatkan saf-saf yang masih kosong untuk saudara-saudara kita yang lainnya yang masih di luar sana. Dan mudah-mudahan kepada para jamaah yang masih di luar harap dipercepat langkah kakinya, karena dalam beberapa saat lagi sholat Jumat akan segera kita laksanakan. Yang selanjutnya ialah pada para jamaah semua harap mematikan dan mensilentkan alat komunikasi atau ponselnya. Yang lain-lain yaitu kajian tafsir, insyaallah DKM Al-Haqqul Mubin akan menyelenggarakan kajian tafsir di hari Rabu tanggal 27 Agustus 2025 ba'da zuhur, melanjutkan surah At-Tolak ayat 8. Insyaallah yang menjadi narasumber Al-Mukarram Al-Ustad Ali Junifar LCMA. Itu, dan hari ini sore ini akan ada kajian Habib, kajian Bidayatul Hidayah, yang mudah-mudahan para jamaah semua bisa hadir dan mengikuti kajian Bidayatul Hidayah. Alhamdulillah maklumat Jumat ini cukup sekian. Semoga kita diberikan kebaikan, kelancaran, dan apa-apa yang menjadi hajat kita Allah berikan kelancarannya. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, istri-istri kita menjadi istri soleha, kita menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Dan para pendahulu-pendahulu kita, orang tua kita, guru-guru kita yang telah membimbing kita ke jalan ini, ke jalan dakwah ini, moga Allah lapangkan kuburnya, terangi kuburnya, dan jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Sama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah ila hadatin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki iyyaka na'budu wa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Ya cukup sekian maklumat pada Jumat kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayhatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya ma'asyiral ikhwan, segala puji bagi Allah atas segala limpahan nikmat karunia dan berkahnya pada kita hingga detik ini, atas nikmat iman dan Islam, atas nikmat hidayah, atas nikmat sehat, dan atas nikmat istiqomah yang semoga setiap kita punya amal yang kita sembunyikan, yang kita jaga, yang kita bawa ke hadapan Allah kelak di yaumil mahsyar insyaallah. Sebuah amal yang insyaallah amal yang diterima, amal yang istiqomah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berkaitan dengan tema khutbah pada siang hari ini, khatib mengingatkan diri pribadi, semoga bermanfaat untuk jamaah sekalian, menjadi ilmu yang diamalkan, disampaikan lagi kepada saudara-saudara kita, yang dia memahaminya, kemudian mengamalkannya, menyampaikannya lagi, jadi ilmu yang bermanfaat, yang pahalanya terus mengalir pada kita walaupun kita telah berada di barzakh kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ilmu Allah melekat pada zatnya, sifatnya, dan asma'nya. Ilmu Allah tidak terbatas ruang dan waktu. Allah mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang awal dan yang akhir. Ilmu Allah maha sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 126, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu bikulli syai'im muhita. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan adalah Allah ilmunya, pengetahuannya maha meliputi segala sesuatu. Untuk memahami ilmu Allah ini, ilmu yang tidak terbatas dan tidak mungkin terjangkau oleh akal manusia, maka secara singkat kita bisa mentadaburi satu ayat dalam Al-Quran, ayat yang bercerita tentang kemahakuasaan Allah, ayat yang setan pun jujur ketika bicara tentang keutamaan dan keistimewaannya. Dialah ayat 255 dalam surah Al-Baqarah yang kita kenal dengan ayat kursi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika ayat kursi ini kita breakdown kalimat per kalimat, maka kita menemukan betapa istimewanya ayat ini, betapa luar biasanya. Ayat ini kita bagi menjadi 9 bagian, 9 kalimat, di mana masing-masing bagian ini satu sama lain menguatkan. Allah memberikan pernyataan dan Allah menegaskan. Bagian pertama adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bagian kedua adalah la ta'khuzuhu sinatu wala naum. Bagian ketiga lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bagian keempat man zallazi yasfa'u indahu illa biizni. Bagian kelima ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Bagian keenam wala yahituna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa. Bagian ketujuh wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Bagian ke-8 wala ya'uduhu hifzuhuma. Bagian ke-9 wa huwal aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Maka ini yang menjadi inti dari khutbah kita. Di khutbah yang singkat ini, mari kita lebih mengerti dan memahami Allah. Bagian pertama, Allah menegaskan, Allah memberikan pernyataan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan yang lebih berhak disembah, yang berhak disembah satu-satunya, melainkan Dia yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri. Dan di bagian yang ke-9, 1 dengan 9, di bagian ke-9 Allah menegaskan wa huwal aliyul azim, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Di sini kita memahami bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatunya. Tidak ada yang menciptakan selain Allah. La khaliqan illallah, la ma'buda illallah, la razaqan illallah. Dan yang uniknya adalah dari bagian pertama dan ke-9 ini ada 2 nama Allah yang disebut. Yang pertama Al-Hayyu Al-Qayyum, di bagian ke-9-nya adalah Al-Aliyyu Al-Azim. Bagian 1 dan 9 ini bicara tentang keagungan Allah. Maka bagian yang kedua, la ta'khuzuhu sinatu wala naum. Allah tidak mengantuk dan juga tidak tidur. Dari pernyataan itu Allah tegaskan di ayat di bagian yang ke-8, wala yauduhu hifzuhuma, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dari sini kita bisa memahami bahwa Allah Sang Khalik completely different dengan makhluk, dengan ciptaan. Allah tidak pernah lelah, Allah tidak pernah mengantuk, apalagi Allah tidak pernah tidur. Allah tidak butuh istirahat menciptakan langit dan bumi. Allah tidak butuh istirahat mengatur langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Maka bagian kedua berpasangan dengan bagian ke-8 ini bicara tentang kemahaesaan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka bagian yang ketiga, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Lalu Allah tegaskan di bagian yang ke-7, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Di sini kita memahami bahwa Allah Dialah sang pemilik satu-satunya alam semesta. Apa yang ada di langit dan yang ada di bumi semua milik Allah. Tidak ada yang milik kita. Kita tidak miliki apa-apa. Semua harta benda dan apapun yang melekat pada diri kita bukan milik kita. We have nothing. Bahkan diri kita dan nafas kita saja bukan milik kita. Allah mau ambil kapan saja, Allah berkehendak. Kita tidak bisa mengatur dan tidak bisa menahannya. Kekuasaan Allah adalah satu-satunya otoritas yang berlaku di dunia ini dan di akhirat kelak. Kekuasaan Allah meliputi segalanya, langit, bumi, dan seluruh isinya. Maka di bagian ini Allah bicara tentang kekuasaannya yang menyeluruh, sempurna, paripurna. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka bagian yang keempat, kalimat yang keempat, man zallazi yashfa'u indahu illa biiznih. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah kecuali telah dapat izin darinya. Allah tegaskan di bagian yang keenam, wala yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa tentang ilmu Allah itu kecuali apa yang Allah kehendaki. Di sini kita memahami bahwa ketergantungan kita kepada Allah, makhluk pada Sang Khalik, adalah ketergantungan yang mutlak. Tidak bisa kita tanpa Allah. Hidup, beraktivitas, atau apapun yang kita lakukan di dunia ini, kita pasti butuh Allah. Oleh karena itu, setiap makhluk harus memahami dan paham posisi dirinya, bahwa dia adalah makhluk
dan dia punya Tuhan yang maha segalanya, punya Khalik. Harus paham posisi, siapa dirinya dan siapa Tuhannya, bisa apa dirinya dan apa yang bisa dilakukan Tuhannya. Pada titik ini Allah memberitakan kepada kita tentang ilmunya, bahwa Allah maha berkehendak. Di bagian terakhir, bagian tengah, 5 dari 9, ada 4 di atas, ada 4 bagian di bawah. Maka ini bagian tengahnya. Dengarkan apa yang bagian tengahnya ini. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan apa-apa yang berada di belakang mereka. Apa yang belum terjadi dan apa yang sudah terjadi. Apa yang Allah katakan 4 kalimat di atasnya dan apa yang Allah katakan 4 kalimat di bawahnya. Maka hadirin yang dirahmati Allah, di sini kita mengetahui bahwa ilmu Allah meliputi masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang. Terutama pada hari perhitungan, tidak ada yang bisa bersembunyi dari apa yang Allah ketahui. Apalagi yang kita perbuat, tidak ada. Allah mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati kita, lubuk sanubari kita yang paling dalam sekalipun. Allah mengetahui segalanya. Maka di sini kita memahami siapa yang berbicara dengan kalimat sesempurna ini, siapa yang mampu menerangkan dirinya dengan cara sejelas ini, kecuali dia adalah Allah Azza wa Jalla, Allah Jalla Jalaluh. Dia sendiri yang bisa memperkenalkan dirinya, ilmunya, dan memberikan kita pengetahuan seperti apa yang dikehendakinya. Hadirin yang dirahmati Allah, pada bagian tengah ini Allah menyempurnakan, memberikan kita akan kesempurnaan dirinya, bahwa dirinya tidak memiliki celah apalagi cacat di hadapan makhluk-makhluknya. Sampai di sini semoga kita bisa memahami tentang betapa luar biasanya ayat kursi bicara tentang ilmu Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salaman tasliman katsira ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai kesimpulan dari khutbah yang singkat ini, Allah memperkenalkan dirinya dalam ayat kursi. Allah memberitahukan tentang ilmunya, bahwa ia memiliki keagungan, kemahaesaan, kekuasaan, kehendak dan kesempurnaan yang tiada satu pun bisa menjadi tandingannya. Dialah Allah, Tuhan satu-satunya yang wajib disembah, yang memiliki kesempurnaan. Semoga kita semua yang hadir di sini termasuk orang-orang yang menyembah Allah hingga detik terakhir hidup kita. Semoga kita yang hadir di masjid ini termasuk orang-orang yang menyembah Allah dan membawa keyakinan bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah hingga akhir hayat. Mari kita beristighfar kepada Allah atas segala dosa, maksiat dan kelalaian yang kita lakukan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya manusia yang paling berhak untuk kita cintai dan kita harapkan pertolongannya di yaumil mahsyar kelak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ahli Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ahli Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Wardallahumma an sadatina Abi Bakar
wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati Rasulillahi ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'i tabi'in wa tabi'ihim bi ihsani ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasaraddin, Allahumma ansur man nasaraddin, Allahumma ansur man nasaraddin, Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidina fi Filistin fi kulli makani wa fi kulli zaman. Allahumma ansurhum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum ya hazimal ahzab ihzim a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma syattid syamlahum wa mazzik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa qallil adadahum wa alqi fi qulubihim ru'bah innaka ala kulli syai'in qadir ya aziz ya jabbar ya mutakabbir. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa daraqis syiqa wa su'il qada wa samatatil a'da min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina amma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azima yazkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.